Halo rekan-rekan 5TV, berjumpa lagi dalam liputan dari 5 News dengan berita terhangat dan teraktual bersama saya Hanifa Zara. Komisi Pemberantas Korupsi pada 25 Oktober 2020 lalu melakukan operasi tangkap tangan terhadap Edi Prabowo atas dugaan kasus suap terkait ekspor benih lobster. Kemudian pada 4 Desember 2020, pejabat pembuat komitmen program Bansos Kementerian Sosial melakukan tindakan korupsi atas penyalahgunaan dana penanganan COVID-19. Berikut kami sajikan liputannya untuk Anda. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diketahui kembali melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap para pejabat yang diduga terlibat kasus korupsi. Beberapa kasus besar akhir-akhir ini terjadi diantaranya ialah penangkapan Menteri Kelautan Edi Prabowo, penangkapan Menteri Edi terkait kasus dugaan korupsi mengenai proses penetapan calon eksportir benih lobster. Edi beralasan ekspor benih lobster penting karena banyak nelayan yang hidupnya bergantung pada budidaya komoditas satu ini. Dan kasus lainnya penangkapan terhadap pejabat Kemensos RI terkait kasus korupsi program bantuan sosial atau Bansos di Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam penanganan pandemi COVID-19. KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi tersebut. Juliari diduga menerima sejumlah uang terkait bansos COVID-19. Ia menjadi tersangka bersama 4 orang lainnya. Ya, menurut saya itu menjadi satu bukti peningkatan akan kinerja dari KPK setelah adanya satu persepsi ketika pengesahan Undang-Undang KPK yang tahun 2019 itu, bahwa persepsi masyarakat akan KPK kan mulai melemah. Ya, bisa dibilang ini merupakan satu wujud atau bukti nyata ya dari kepemimpinan KPK di periode yang ini, bahwa mereka tetap akan berusaha gitu untuk mewujudkan apa yang mereka tekadkan gitu. Kait pemberitaan akan operasi tangkap tangan ini sebenarnya dari komunitas kami tuh mendapatkannya melalui media. Dari kita itu baru kayak mengungkapkan pendapat untuk mengkajinya itu, nanti kita koordinasi sama teman-teman dari ada di KAK sendiri, UNES itu ada suatu divisi namanya sosial dan edukasi. Nah, itu kita akan memulai kajinya setelah ada perintah atau ada ajakan dari mereka gitu. Reformasi di bidang hukum itu perlu, dan juga itu masih menurut saya masih kurang ya. Dan juga persepsi akan sikap koruptif itu dari masyarakat itu masih dapat ditoleransi gitu. Mensosialisasikan nilai dari undang-undang itu gitu. Nggak hanya pada mereka yang ada di pemerintahan gitu, yang ada di birokrasi, tapi kepada masyarakat, biar masyarakat itu menjadi lebih paham gitu. Dan juga kalau untuk terkait isinya sendiri, menurut saya itu bukan kepada tingkat hukumannya gitu kan, lebih ke dendanya. Kerugian negara itu lebih besar dari yang mereka ambil kan. Nah, itu dendanya mungkin bisa untuk lebih ditambah, dan juga kurungannya itu masih tetap berlaku sih segitu, maksimal 20 tahun. Saya kurang setuju ya kalau hukuman mati. Menurut saya itu nanti bakalan di Indonesia itu tipenya masih bakal diprotes karena Indonesia masih menjunjung HAM gitu kan. Jadi menurut saya tidak perlu. Nah, menyikapi OTT KPK yang menjerat 2 menteri yaitu Mensos sama KKP ya, yang belakangan ini suatu hal yang ironi ya bagi kita semua dan menyedihkan. Di tengah rakyat yang kebingungan menyambung hidup dari hari ke hari, banyak yang di PHK, terus kita lihat data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwasannya jumlah pengangguran di pandemi ini meningkat 2,56 juta orang. Data yang sama juga menunjukkan keseluruhan ada 29,12 juta penduduk yang usia kerjanya terganggu gitu pekerjaannya. Banyak juga usahanya yang bangkrut, bahkan ada yang bingung besok mau makan apa. Nah, bisa-bisanya dia memperkaya diri di tengah masyarakat yang kebingungan. Terutama soal bansos ini ya, menurut gua pengkhianatan yang amat besar bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Kita nggak perlu lagi nih simpati sama mereka gitu kan. Kita juga bisa lihat bagaimana respon si Pak Mensos ketika ditangkap dia malah dada-dada. Itu salah satu menunjukkan sikap dia bahwasanya korupsi adalah suatu hal yang biasa. Kalau hukuman
yang pantas buat mereka yaitu hukuman sosial. Bagaimana mereka tidak diterima, mendapatkan tempat lagi di masyarakat, gitu sih. Bukan cuma buat si orangnya aja, bahkan kalau bisa hukuman sosial itu juga terhadap partai politiknya, karena partai politik adalah satu wadah candra di mukanya dia dalam berpolitik. Harapan gua ke depannya ya itu balik lagi KPK sama partai politik mampu bekerja sama nih, partai politik mempunyai fungsi kaderisasi. Nah, di sana KPK hadir menumbuhkan benih-benih anti korupsi, nilai-nilai anti korupsi. Baiklah rekan-rekan 5TV, sekian liputan daring kali ini. Semoga berita tersebut dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Hanifah Zara dan kru yang bertugas melaporkan pamit undur diri. 5TV, be kreatif.